Santapan Harian Jumat 25 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat yang indah adalah saat bersamamu ya Kristus. Dan di saat ini, kami akan merenungkan perbuatan kasih-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam terang firman-Mu ya Kristus Yesus, kami bertelut. Amin. Bilangan 5 ayat 1-10. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang menderita penyakit kulit menajiskan, semua orang yang mengeluarkan lelehan dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan harus kau suruh pergi. Mereka harus kau suruh pergi keluar dari perkemahan, supaya mereka jangan menajiskan tempat aku tinggal di tengah-tengah mereka." Orang Israel pun berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan perkemahan. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel. Apabila seseorang laki-laki atau perempuan berbuat dosa terhadap sesamanya manusia, dan karena itu berlaku tidak setia terhadap Tuhan, maka orang itu bersalah. Ia harus mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi jika orang itu tidak mempunyai kerabat yang kepadanya dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi milik Tuhan, menjadi bagian imam, selain domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Setiap persembahan dari segala persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam adalah bagian imam. Setiap persembahan kudus memang milik orang itu sendiri, tetapi apa yang ia serahkan kepada imam menjadi bagian imam." Sahabat Santapan Harian, ketika diperkenalkan kepada masyarakat Inggris pada abad ke-16, kata goodbye atau selamat tinggal merupakan versi pendek dari God be with ye. Kalimat itu diucapkan sebagai doa bagi orang yang ditinggalkan. Artinya, Tuhan beserta kamu. Dalam bacaan hari ini, Tuhan memisahkan antara orang-orang yang tahir dengan yang najis, dan orang-orang yang baik dengan yang jahat di antara bangsa Israel. Maka orang yang memiliki penyakit menajiskan harus mengucapkan selamat tinggal kepada sanak keluarganya. Sebab ia tidak tahu kapan ia akan pulang. Ia hanya bisa mengharapkan mukjizat dari Tuhan supaya ia pulih dan kembali tinggal bersama mereka. Sebaliknya, keluarga yang ditinggalkan hanya bisa mendoakan orang itu, "Tuhan beserta kamu." Bagi orang yang jahat, ada kesempatan untuk mengalami pemulihan hubungan. Dia perlu menyadari kejahatannya, mengakui dosa, dan membayar ganti rugi. Ia bisa kembali kepada relasi yang lama setelah menuaikan tebusan salah. Kenajisan dan kejahatan memisahkan manusia dari Allah dan sesamanya. Hal itu terjadi sejak tragedi di Taman Eden. Namun, jalan untuk pulang sekarang tersedia. Tuhan Yesus telah menanggung hukuman dosa atas kita. Ia membayar tebusan salah bagi kita di kayu salib yang keji. Pengorbanannya memungkinkan janji itu sekarang berlaku.
Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Percayakah kita akan hal ini? Ucapkanlah selamat tinggal kepada gaya hidup kita yang lama. Jangan mengingatnya lagi, meski itu terasa menyenangkan. Semua hubungan yang buruk dan menajiskan, tinggalkanlah. Relasi yang baru bersama Tuhan menunggu untuk dikembangkan. Putuskan dengan siapa kita akan tinggal untuk seterusnya. Hendaklah kita bergaul dengan orang-orang yang tahir di dalam Kristus. Kita memiliki pengharapan di dalam Allah. Kemanapun kita pergi, Allah beserta kita. Dan ucapkanlah doa. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami hikmat dan kekuatan untuk meninggalkan semua hal yang jahat, semua hal yang Engkau benci. Di dalam terang firman-Mu Kristus, kami memohon. Amin.